Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hai kawan pajak, kembali lagi di Podcast 6, Podcast ASIS KPP PMA 6. Apa kabar kawan pajak semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Ya. Baik, selamat bergabung di Podcast 6 KPP PMA 6. Baik, di episode kali ini kita akan membahas apa nih Mas Indri? Tentu kita ngebahas yang up to date. Ya. Apa tuh? Cortex. Cortex. Tapi dari sekian banyak sisi Cortex, kita akan mengambil satu bagian aja. Apa itu? SKD WPLN. Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri. Bagaimana cara penginputannya ke dalam Cortex? Gitu. Oke. Ya, berpantun juga. Hari Rabu nonton film kartun. Cakep. Filmnya Upin Ipin. Cakep. Hai kawan pajak, kita bertemu dengan tim yang baru ya, dan santun. Cakep. Nama timnya Ipin, Ipul, Indri. Oke. Baik, kita mungkin mulai ya, langsung ya Mas Indri ya. Oh iya. Oke, kita apa nanti SKD WPLN. Kita mungkin apa sih itu Mas? SKD WPLN itu. SKD WPLN, baik. Kita pakai bahasa orang awam aja ya, Iya. jangan terlalu bahasa teknis. Siap. Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri. Iya. Oke. Jadi jika misalkan nih kawan pajak punya partner bisnisnya atau kliennya ya dari asing, dari luar negeri, dari luar negeri gitu kan. Si pihak luar negeri ini ya melakukan kegiatan di Indonesia berupa misalkan jasa manajemen atau misalkan jasa servis ya misalkan. Nah tentu si pihak luar negeri ini akan mendapatkan penghasilan dong dari Indonesia, dari perusahaan yang ada di Indonesia yang meng-hire dia kan. Iya. Nah antara Indonesia dengan negara mitra kita yang asing itu ada namanya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau disingkat P3B. P3B ya. Nah itu tarifnya beda dengan tarif PPh pasal 26 ya. Yang tarif PPh pasal 26 itu kan 20%. Betul. Nah, tarif P3B itu lebih rendah. Ya, lebih rendah, bisa 10, bisa 15, macam-macam ya. Tergantung negara mitranya. Negara mitranya, tergantung isi perjanjian kita dengan negara mitranya berapa. Nah, untuk memanfaatkan tarif P3B ini ya, maka si mitra dari negara asing tadi, klien dari negara asing itu harus mempunyai dokumen. Ya, dokumennya namanya DGT yang kita kenal ya. DGT itu atau DGT itu yang diatur di Per 25 tahun 2018. Nah, DGT-nya nanti oleh pihak asingnya, form DGT-nya itu diisi. Setelah diisi, dilengkapi dengan COR ya, Certificate of Residence yang menunjukkan bahwa si klien asing kita itu dari negara mitranya, misalkan dari Singapura, adalah benar itu adalah wajib pajaknya Singapura, kayak gitu ya. Yang menandakan bahwa otoritas perpajakannya, kompeten otoritinya Singapura, ya, itu meng-ACC bahwa PT X Limited ini adalah wajib pajaknya Singapura dengan mengeluarkan dokumen namanya COR. Setelah dokumen COR yang terisi, diisi juga dokumen DGT-nya. Nah, kedua dokumen tadi harus diinput kawan pajak di Cortex. Nah, di Cortex. Sebelumnya di itu ya, DJP online. Ya, yang sebelumnya di DJP online. DJP online. Itu kan SKD di menu SKD. Di surat keterangan domisili kita input di sana. Nanti kawan pajak akan mendapatkan tanda terima SKD-nya. Tahun 2025 di inputnya di Cortex itu di Cortex. Ya, nah, kalau sudah berhasil diinput, nah sudah sesuai ketentuan di Per 25 2018, artinya transaksi ini uang yang kawan pajak bayarkan untuk X Limited di Singapura itu bisa mengikuti tarif P3B antara Indonesia dan Singapura. Seperti itu, Mas Saiful. Berarti kita kawan pajak nih ya. Berarti kita si WP dalam negeri ini
membuat apa namanya putih potong ya nanti Ya. ya. Kalau misalkan WP luar negeri itu sudah dapat SKD-nya, membuatkan putih potong, terus nanti sesuai dengan tarifnya dengan P3B dengan Ya, Indonesia betul. Singapura Dan atau di negara bukti mitra potong, ya. dan di bukti potong itu juga menginput nomor tanda terima SKD SKD-nya. WPLN-nya. Gitu, Mas Saiful. Kira-kira udah cukup jelas ya kawan pajak ya, nih ceritanya mau menceritain apa sih gitu kan. Oke. Apalagi nih Mas Saiful? Mungkin langsung aja kali ya Mas ya. Itu tadi udah apa namanya? Itu SKD apa, WPLN itu apa, terus mungkin nanti step-stepnya nih seperti apa nih di untuk pelaporan di Cortex-nya nih, pembuatan di Cortex-nya itu. Jadi untuk mengetahui form DGT ya, silahkan kawan pajak bisa mendownload Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 25 tahun 2018. Oke. Tapi nanti kita di sini ngebahas ininya yang cara penginputan di Cortex-nya. Oke. Lanjut Mas Saiful. Oke. Mungkin kita langsung sebelum masuk ke apa namanya pembuatan itu kita masuk ke Rona dulu ya. Oh, role aksesnya. Siapa sih yang berhak yang membuat apa namanya menginput SKD-nya itu? Ya, yang bisa menginput SKD WPDN. Apakah WPLN. dia akun badannya atau PSC atau senior atau drafter itu Mas Indri? Oh, begitu. Atau memang bisa semuanya nih? Semuanya bisa mengakses SKD WPLN ini? Ya, untuk SKD WPLN ya, yang sudah pasti bisa mengakses di Cortex itu adalah PIC utama. Itu udah pasti ya. Yang pertama PIC utama. Yang kedua adalah orang yang diberikan akses layanan, menu-menu layanan. Siapa? Nah, di role access itu nama role accessnya adalah role_citas_portal_representatif ya. _external_TPS_basic. Jadi role access ini gunanya untuk modul layanan perpajakan ya. Seperti layanan administrasi, layanan informasi perpajakan, kemudian juga ada layanan pengaduan, saran, apresiasi, juga materi edukasi dan pengetahuan dasar. Jadi selain PIC utama, bisa juga orang yang diberikan role access yang tadi. Itu ya. Demikian. Jadi mungkin kalau ada yang perlu ditambahkan role access, silahkan kawan pajak ya menambahkan role access-nya di Cortex. Ya. Oke. Nah, jadi tidak apa namanya? Kalau misalkan akun badan biasanya kan karyawannya itu hanya punya akun badan, berarti itu nggak bisa ya. Kalau dipastikan itu nggak bisa. Kalau di akun badan tidak disarankan ya. Akun badan kan rahasia itu harusnya. Betul. Tidak boleh diakses oleh seluruh karyawan. Hanya PIC utama doang yang boleh. Oke, ada lagi yang bertanyakan Mas Saiful? Mungkin langsung ke tahapannya kali Mas ya. Bagaimana sih untuk memulai ini? Misal kita masuk ke sebagai PIC nih. Oh ya. Di menu apa nih? Menu-menu mana nih yang biar dapat SKD itu WPLN itu, Mas? Baik. Sebelumnya ini nanti kan kalau kita di IG Live ini ya, di Telisix ini, kita tidak akan memberikan slide-nya ya, tapi nanti kita sediakan juga di channel YouTube KPPP Manam. Jadi teman Telisix juga, kawan Telisix yang sudah subscribe di IG Live, jangan lupa subscribe juga di YouTube KPPP Manam ya, agar lebih jelas lagi pembahasan kita hari ini. Oke, yang pertama setelah kita melakukan tadi login di Cortex sesuai dengan role access-nya, kawan pajak bisa mengklik menu layanan wajib pajak yang ada di atas ya. Tapi ini ya PIC terus masuk login terus masuk ke impersonate dulu ya Pak? Jelas impersonate dulu ya. Harus impersonating dulu. Jadi kawan pajak tetap harus impersonating dulu ya. Oke. Setelah itu baru bisa masuk ke layanan wajib pajak, lalu klik ke layanan administrasi ya. Nanti di sana akan ada sub menunya lagi Mas Saiful. Menunya buat permohonan layanan administrasi. Seperti itu. Nah,
Kalau untuk kawan pajak yang badan, ketika setelah diklik layanan buat permohonan layanan administrasi, akan muncul menu berikutnya. Nah, itu ada tulis jenis pelayanan wajib pajak. Nah, untuk wajib pajak badan biasanya kosong tuh Mas Saiful, sebelah kirinya kolomnya kosong. Nanti supaya memunculkan daftar listnya gimana caranya? Dinikan dulu, diklik kayak pilih autentikatornya siapa. Autentikator maksudnya gini. Pilih di mana tuh Mas? Di bagian? Pilih di sebelah kiri, di bawah tulisan jenis pelayanan wajib pajak. Nah, pilih di situ misalkan sebagai PIC utama atau sebagai role-nya dia. Dipilih dulu, diklik, masukkan nick-nya. Begitu nick-nya muncul, nanti akan muncul tuh menu-menunya AS titik kosong sekian, AS titik kosong sekian banyak. Ada kode-kodenya tuh ya? Ya, tapi kalau nggak masih muncul juga, ada ini tombol carinya kolom pencariannya, tinggal diklik ya. SKD gitu ya? Jangan dipendekin, dipanjangin. Panjangin. Surat keterangan lah minimal, atau surat keterangan domisili. Ya, diketikkan itu. Nanti akan muncul di sana AS03. Surat keterangan domisili. Sebelah kiri ya, sebelah kiri muncul. Di kolom sebelah kiri akan muncul surat keterangan domisili. Dan di kolom tengah akan muncul dua. Ada dua? Ada dua pilihan. Gitu. Yang pertama adalah AS0301, yakni surat keterangan domisili subjek pajak dalam negeri atau SKD SPDN. Lalu ada yang kolom kedua adalah AS.03/03, yakni SKD wajib pajak luar negeri. Nah, ini yang kita bahas sekarang adalah AS.03/03. Untuk SKD WPL ini. Ini Mas, kita balik ke IG Live ini Mas, ada pertanyaan nih Mas. Apa? Dari siapa? Dari Kak Vena. Kak Vena. Selamat siang Kak Vena. Selamat siang, sudah monitor kita. Ini Pak, sorry, tadi stepnya setelah impersonate apa ya? Gitu. Ya, kita mundur sedikit ya. Setelah impersonating, ya, setelah kita impersonating menjadi perusahaan apa ya, Kak Vena bisa klik ke tadi layanan wajib pajak di atas tuh. Di menu di atas. Di menu di atas, kan paling atas ada bar menu ya. Ada portal saya, e-faktur, e-bupot, SPT, dan selanjutnya. Nah, di bagian tengah itu ada layanan wajib pajak. Diklik layanan wajib pajak, pilih layanan administrasi. Nah, setelah muncul diklik layanan administrasi akan muncul submenu. Submenunya adalah buat permohonan layanan administrasi. Lah, diklik tuh buat permohonan layanan administrasi. Setelah tadi masuk, nah kita pilih dulu tadi role-nya, katanya autentifikasinya sebagai siapa. Masukin aja nick-nya yang muncul, mungkin sebagai PIC utama atau sebagai PIC biasa, pilih. Lalu kita akan muncul ada lagi kolom cari. Kalau tidak muncul, di kolom cari ketikkan surat keterangan domisili. Ya. Oke. Semoga Kak Vena lancar ya korteksnya ya. Jadi bisa mengikuti. Nah, lanjut ya. Setelah muncul surat keterangan domisili AS03 akan muncul lagi di tengahnya itu ada dua pilihan, AS.0301 dan AS03/03. Kita pilih yang 03. Yang 03, AS03/03. SKD wajib pajak luar negeri. Oke, lanjut ya. Nah, begitu kita masukkan akan muncul jendela baru ya. Di sana muncul tulisan, jika ingin mencatat COD baru dan membuat surat penerimaan SKD WPLN baru, silakan klik tombol rekam kasus baru. Nah, berarti kawan pajak tinggal klik aja rekam kasus baru. Kita klik rekam kasus baru, kita muncul nomor kasusnya Kak Saiful, Mas Saiful. Di pojok kiri atas itu ada P00 nomornya sekian. Nah, itu nomor kasusnya ya, kawan pajak ya. Nah, sekarang setiap kawan pajak melakukan aktivitas di Cortex, terutama masalah layanan, akan muncul namanya nomor kasus. Nah, ini hal yang baru yang tidak ada di DJP Online, adanya di Cortex. Nah, nomor kasus ini akan melekat terus
ya, Iya. sampai kasus itu selesai diproses. Ini selesai nanti di mana, Mas? Apakah wajib pajak pengajuan SKD nanti ada approval dari KPP enggak? Oh enggak, tidak perlu ada Tidak perlu approval dari approval, KPP ya, sama seperti di JJP online, tidak perlu ada approval. Nah, tadi kan sudah sampai ke nomor kasus ya. Nah, di bawah nomor kasus itu ada detail kasus, ada informasi umum, alur kasus, komponen disematkan dan sebagainya. Nah, kawan pajak klik alur kasus, ya. Nah, alur kasus adalah hal yang baru juga di Cortex. Setiap pelayanan wajib pajak itu akan ada alur kasusnya. Jadi setelah kasusnya terbuat, maka harus ada alurnya. Ikutin alurnya, input dengan benar dan tepat. Oke ya. Kayaknya setiap layanan ya, nanti setiap layanan itu harus ada Alur kasusnya. itu. Jadi bukan berarti begitu ada dapat nomor kasus selesai. Submit itu ya. Submit. iya. Enggak, belum selesai. Iya, itu banyak kan wajib pajak seperti itu ya. Iya, Udah wajar. selesai itu nungguin itu. Nungguin. Kita cek proses. Iya, masih proses gitu. Ah. Malah kadang belum submit itu. Ya, belum submit. Kalau kita cek masih proses, artinya alur kasus yang ada di kawan pajak belum selesai. Nah, makanya kita perlu klik alur kasus, maka di jendela bagian tengah akan muncul tuh pengisian untuk alur kasus tersebut. Tapi kadang-kadang ngeblank itu loh ya. Ya, harus sabar. sabar ya. Harus sabar. Sabar kawan Banyak pajak sabar. ya. Sabar ya. Banyak sabar. Ditunggu dulu ya berarti ya. Ya, ditunggu dulu beberapa saat sampai dia terloading dengan sempurna, semua informasinya muncul ya. Nanti akan muncul di situ adalah jenis layanannya, tuh ada sub layanannya apa, sub layanan jenis layanan kan surat keterangan domisili. Sub layanannya SKD wajib pajak luar negeri, saluran penyampaiannya daring atau portal wajib pajak, tanggal terima saat kasus itu dibuat oleh kawan pajak. Lalu nomor formulir permohonan atau nomor COD. Nah, ini kawan pajak nih bingung nih. Ini nomor formulir permohonan atau nomor COD-nya bagaimana ya? Beda-beda setiap negara. Di setiap negara ada yang formulir COD-nya diberikan nomor surat. Ada yang enggak. Ada yang enggak ada. Kalau form DGT juga enggak ada nomor suratnya. Nah, untuk memudahkan kawan pajak nanti pada saat pencarian dokumen, kami sarankan untuk nomor formulir jika nomor COD-nya tidak ada, maka nomor formulir nanti digantikan dengan misalnya bisa dengan menggunakan nomor surat perusahaan atau nomor persuratan dari kantor atau perusahaan kawan pajak sendiri. Gitu. Seperti itu agar memudahkan pencariannya nanti atau mengidentifikasi ini SKD, tanda terima SKD dari yang mana ya gitu kan untuk memudahkan penomoran suratnya. Kalau di sini Mas, kalau ini kan COD misalnya nggak ada nomornya nih. Kalau di sini strip itu gimana? Bisa juga. Tapi nanti pencarian Nanti susah ya. makin lama makin banyak, bingung nyarinya nanti. Betul. Bingung nyarinya, pakai dokumennya yang mana ya? Untuk memudahkan pakai surat dari kantornya ya. Ya, atau untuk perusahaannya, memudahkan kan ini free text, teks bebas bisa diisi gitu kan. Kemudian tanggal formulir pendaftaran juga atau tanggal COD diisi sesuai dengan tanggal suratnya atau tanggal COD-nya. Oke. Lalu isian berikutnya adalah subjek pajaknya apa. Kalau perusahaan kita pilihnya non-individu. Non-individu. Ya. Oke. Lalu DJP form-nya, nah ini DJP form untuk bagian 1 dan selanjutnya DJP form isiannya akan mengikuti dari DGT form yang kawan pajak miliki. Ya. Sama seperti DJP online waktu mengisi DJP online yang lalu ya. Tax Identification Number WPLN berarti masukkan nomor TIN-nya perusahaan yang klien di luar negerinya, perusahaan Singapurnya, nomor NPWP-nya berapa dari sana, gitu kan? Nama wajib pajak luar negerinya siapa? Inputkan manual. Alamatnya demikian pula, inputkan juga. Lalu negara asal klien kawan pajak, misalkan dari Singapura atau dari Malaysia gitu kan, diinputkan. Lalu ada nomor kontak, bisa diisi nomor handphone atau nomor telepon, silakan. Lalu ada alamat email yang bisa dikontak di Singapura sana, diinputkan gitu kan. Atau di Malaysia misalkan kita inputkan di sana. Ya. Kalau yang berbintang wajib diisi kolom-kolom yang ada tanda bintang.
bintangnya wajib diisi. Lanjutkan ya, isian datanya sesuai dengan informasi yang ada di DGT. Berikutnya apa? Bulan mulai. Jadi bulan mulainya ini bulan apa? Di DGT kan ada tuh. Ada ini. Ya. Mulai kapan di form DGT 2 kalau nggak salah ya, seingat saya. Isinya di situ 2. Ya, maksudnya di lampiran yang 2 Romawi, ingat saya tuh ada periodenya nih. Di part 2 Romawi. Certification by competent authority of authorized tax office of the country residence. Nah, periodenya ini ada di situ, kita tinggal inputkan saja. Misalkan mulai Januari tahunnya misalkan 2025 sampai bulan berakhirnya Desember tahun berakhirnya 2025 ya. Lalu berkenaan dengan konvensi pajak berganda sesuai dengan konvensi pajak berganda yang disepakati oleh antara Indonesia dan negara mitranya. Kalau Singapura akan tertulis Singapura, Malaysia. Lalu tempat penandatangannya misalkan di Singapura di mana, atau di Malaysia di kota apa misalkan ya. Lalu tanggal ditandatanganinya tanggal berapa. Lalu pejabat yang berwenang menandatangani tanda tangan tersebut. Nah, siapa? Lalu kapasitasnya dia sebagai apa ya? Ini di bagian 2 atau di part 2 DGT ya di sana. Jadi kalau di DGT itu di part 2, maka di SKD WPLN di bagian 2. Oke, kawan pajak. Kira-kira jelas ya kawan pajak ya? Kita mendeskripsikannya demikian. Oke. Next, kita beralih lagi masuk ke bagian 7 ya. Langsung ke bagian 7 ya. Jadi tergantung ya isiannya ya. Kalau tadi kita karena pilihnya non individual ya, langsung ke part 7. Nah, coba sebentar. Selain part 7 harusnya ada lagi nih, harus diisi nih, nggak langsung part 7 nih urut-urutan slide-nya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita ikutin aja. Isi aja sesuai dengan urutan yang ada di DGT form-nya. Inputkan di perutuhan kasus yang ada di Cortex ya kawan pajak. Cuma di slide kita tuh langsung lompat ke part 7 bagian 7. Ya. Di bagian 7 nanti kawan pajak diminta untuk mengisi kota tempat penandatanganan DGT form-nya. Lalu pernyataannya juga harus dicentang ya Mas Saiful ya. Lupa saya tadi. Pernyataannya ini perusahaan bukan merupakan wajib pajak dalam negeri Indonesia dan atau bukan wajib pajak luar negeri di negara selain yang disebutkan pada bagian 1 ada centang, lalu masukkan kota penandatangan, masukkan tanggalnya, lalu penerima pendapatannya siapa, lalu ada form unggah dokumen. Nah, apa dokumen yang diunggah? Yang diunggah adalah scan PDF dari DGT form dan COR atau COR-nya diunggah. Demikian. Tadi ya Mas, apa surat keterangan tadi ya? Ya. Surat keterangan atau pernyataan dari perusahaan tadi deh. Ya, yang didapatkan oleh X Limited yang ada di Singapura ya. Oke. Nah, setelah diklik unggah dokumen akan muncul jendela baru, jendela detail dokumen yang diupload itu apa. Nah, tindakan kita pilih add new dokumen, lalu nama jenis dokumen adalah surat keterangan atau pernyataan perusahaan induk di luar negeri pilihannya ya. Dengan nomor dokumennya ya tadi. Ya kalau COR-nya ada nomornya, kita kasih nomor COR 502 apa berapa gitu ya. Tapi kalau nggak ada itu kita kasih bisa dikosongin nih, nggak ada tanda bintangnya nomor dokumen yang ada di sini. Berbeda sama yang tadi yang di awal ya. Nggak harus diisi ya berarti ya. Cuma tanggal dokumennya di sini berbintang, dia wajib diisikan tanggal dokumennya tanggal berapa. Lalu tanggal tanda terima dokumennya di Indonesia tanggal berapa? Mungkin ada perbedaan waktu ya antara Singapura sama Indonesia tanggal terimanya. Lalu apakah dokumen ini terkait sama wajib pajak? Dokumen wajib pajak itu harus di-checklist tuh. Ada centang biru kecil sekali. Nah, itu jangan sampai terliwat ya kawan pajak ya. Dokumen wajib pajak harus di-checklist. Kemudian masukkan NPWP badannya ya kan, NPWP badannya perusahaan, NPWP perusahaan masukkan, enter, nanti nama perusahaannya akan otomatis terisi. Nah, oke. Lalu perihal dokumennya kawan pajak bisa isi dengan surat keterangan atau pernyataan dari perusahaan induk di luar negeri. Oke, untuk pengiriman dokumennya ini kalau berbintang
pengirim dokumen kalau berbintang misalkan semudahnya paling dikirim pos misalkan, atau kalau elektronik mungkin email ya, dikirim secara email elektronik. Keaslian dokumen kita pilihnya original. Ya. Kemudian isian berikutnya penerimanya itu bebas diisi apa tidak. Lalu ada catatan atau komentar, itu silahkan diisi atau kosong atau strip bebas. Tanggal dokumen juga tidak diwajibkan untuk diisi. Lalu klasifikasi. Nah ini klasifikasi surat. Seperti klasifikasi persuratan Mas Saiful. Biasa, ada biasa, segera, sangat segera. Rahasia kali mungkin. Rahasia jangan. Cukup biasa atau segera aja lah gitu kan kawan pajak. Nah, bahasanya kita pilih Indonesia. Ya. Kemudian dokumen fisiknya kita centangin. Ya, dokumen fisik kita centang, lalu kita pilih jenis pajaknya kita, karena ini terkait sama PPh pasal 26 ya Mas Saiful ya. PPh pasal 26 berarti SPT unifikasi. Berarti kita pilih jenis pajaknya PPh unifikasi. Kemudian masa atau bagian tahun pajak kita pajaknya input 2025 tadi ya. Untuk bulannya itu sesuai dengan tanggal bukti potongnya. Bulan apa misalkan Januari kah, Maret kah, April. Nah, seperti itu. Mengarsipkan, kemudian kita klik pilih file. Ini di-upload lagi yang tadi tuh. Yang tadi form DGT dan COR-nya. Kita upload file PDF-nya. Besar filenya paling gede berapa sih? Nah, ini tertera terkecil, tulisan kecil 512. Maksimal 512 MB. Besar sekali. Jadi kalau dokumennya tebal bisa ya, bisa memuat lah file ini. Lalu setelah itu tinggal klik kirim. Nah, setelah diklik kirim, kawan pajak akan muncul tanda. Ini nunggu ya Mas Saiful ya? Nggak langsung muncul nih tulisan sukses. Dokumen successfully upload. Harus ditunggu, bersabar kawan pajak. Makin besar filenya, makin lama nunggunya. Ya. Mungkin kan kawan pajak juga ada yang nyekennya resolusinya tinggi. Dan halamannya banyak, jadi filenya jadi besar. Nah, jika sudah muncul tulisan dokumen successfully upload, kita tunggu sejenak. Langkah berikutnya adalah kita checklist. Kita checklist pernyataannya. Ya, pernyataannya. Saya menyatakan bahwa surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri yang telah saya sampaikan dan seterusnya, kita centang biru. Kita centang, kemudian kita klik simpan. Ya, kita klik simpan, kemudian kita scroll lagi ke bawah ya, kita scroll. Nah, di sana ada tulisan taxpayer tax clearance status. Apa tuh Mas Saiful? Apa tuh? Wah. Tax clearance status berarti ini ya, apa namanya? Jadi semacam kayak wajib pajak ini harus SKF-nya. Nah, semacam gitulah. SKF surat keterangan fiskalnya itu harus sudah istilahnya valid lah ya semuanya, apa sudah lapor SPT tahunan. Kewajiban SPT-nya sudah selesai semua, sudah dilaporkan. Seperti SPT tahunan badan yang sudah jatuh tempo, SPT PPN yang sudah jatuh tempo, itu sudah harus dilaporkan ya. Kita klik simpan, kemudian refresh, kita centang tuh activate taxpayer status, kita centang, lalu kita klik refresh pemenuhan kewajiban perpajakannya. Nanti kelihatan tuh kalau ada kewajiban perpajakannya ya, yang belum dilapor, apa yang sudah dilaporkan muncul di situ ya. Nah, bila sudah selesai, gulir lagi ke bawah ya. Gulir ke bawah nih kawan pajak ya, karena panjang nih. Sampai ketemu tombol submit. Ya. Klik tombol submit, lalu kita lihat nih, jika ada isian sebelumnya itu belum terisi, misalkan ya, akan muncul error. Ada muncul error. Kalau isian yang tadi kita atas tadi kita isi itu belum lengkap, kita klik tombol submit, itu muncul komponen is invalid. Nah, itu cek lagi ya pengisiannya. Dicek lagi pengisian dari atas itu, disesuaikan apakah ada yang tertinggal, ada yang belum diupload, ada yang belum diisi, yang terutama yang tanda bintang ya, kawan pajak ya.
Misalkan kalau set tanda bintang semua udah diisi, yang nggak ada bintangnya juga isi berarti. Minimal strip. Mungkin filenya juga harus diupload kan biasanya Ya, gitu juga. filenya juga Harus jangan lupa diupload tuh diupload. Kawan pajak mungkin ada kelupaan. Ya. Kalau semuanya sudah berhasil diisi ya. Nih. Kemungkinan juga selain kemungkinan tadi diisi, ada kemungkinan juga kan di GT ada pertanyaan-pertanyaan kayak Pertanyaan-pertanyaan tuh ya? kuesioner itu loh Mas. Iya. Ya. Nanti ada yang nggak sesuai gitu ya. Yang di part 5-nya tuh. Oh, iya. Ya, di part 5 to be completed in the income recipient in non-individual. Kan ada pertanyaan-pertanyaan tuh. Iya, kayak Mungkin ini ya. juga ada pertanyaan yang di situ isiannya Yang jawabannya iya, tapi ya, pilihannya jawabannya tidak gitu atau ya. kebalikannya. Atau kebalikannya ya. Atau kebalikannya. Oh, Tapi tolong kawan pajak ya, isiannya itu diisi yang dengan yang jujur sesuai dengan dokumen DGT yang dilampirkan. Demikian. Kalau dokumen DGT yang dilampirkan menyatakan tidak, katakan tidak, isikan tidak. Kalau katakan diisi ya, maka juga diisi di Cortex ya. Nah, ketika ternyata di submit itu tidak bisa, artinya si pihak luar negeri tadi yang ada di Singapura, misalnya. tidak sesuai dengan aturan P3B antara Indonesia sama Singapura, tidak memenuhi aturan kriteria Indonesia Singapura, sehingga tidak berhak menikmati SKD. tarif sesuai P3B. Tarif Jadi normal ya, tarif berarti ya? normal akhirnya kenanya, jadi kena tarif pasal 26 yang 20% itu. Tapi kalau misalkan ternyata sesuai, bisa berhasil disubmit ya, maka akan muncul jendela berikutnya nih di bawah lagi, di scroll create PDF, yaitu untuk mencetak tanda terima SKD WPLN-nya. Demikian ya. Klik create PDF nih. Ceritanya nih udah sama nih, udah sesuai ya. Udah sesuai ya. Udah sesuai. Tinggal create PDF. Kemudian nanti akan muncul di bawahnya, kita scroll lagi ke bawah, ada isian-isian lagi, ya jenis pajaknya kita isi lagi ya, PPh pasal 26, masa bagian tahun pajak kita isi tahun pajaknya misalnya 2025, bulan pajaknya juga kita isi sesuai dengan bukti potongnya, lalu kita klik kirim. Ya. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Sabar. Jadi ini isiannya panjang ya, kawan pajak ya. Nah, setelah klik kirim, kita kembali lagi ke jendela tanda terima SKD WPLN. Nah, di sana yang tadinya create PDF sudah terbuat file PDF-nya. Bisa di-download ya? Nah, kawan pajak download dulu. Ya. Download dulu, kemudian lihat isiannya. Dicek dulu. Oh iya. Ya kan? Jangan langsung klik itu ya, setuju gitu Jangan main klik. Bawahnya Anda itu ya. menyetujui dokumen ini. Ternyata isiannya keliru. Ternyata isiannya keliru. Berarti harus dicek dulu. Ya, downloadan PDF-nya dibaca dulu file PDF-nya. Kalau sudah yakin benar, sudah dibaca file PDF isiannya sudah benar. Kalau salah misalnya. Kalau salah kita kembali lagi ke membetulin lagi yang ke atasnya. Ini bisa dibuat ulang dokumen itu ya. Tuh. Di Kawan kolom pajak bawahnya itu ya. Di bawahnya ada klik buat ulang dokumen. Nah, kalau ternyata salah isiannya, klik aja buat ulang dokumen. Kemudian kita ke atas lagi, Input mana ulang, komponen yang mau diperbaiki, klik simpan lagi. Ya, mungkin file PDF yang mau upload ulang lagi seperti gitu ya. Nah, kalau sudah yakin benar, ya, baru kawan pajak setelah download dan baca dan benar, baru klik apakah Anda ingin menyetujui dokumen ini, baru klik yes. Ya. Setelah diklik yes, maka akan muncul tanda terimanya. Bisa mendownload tanda terima SKD WPLN-nya. Ya, bisa di preview, bisa dilihat tanda terima SKD WPLN-nya. Terus bisa juga dilihat di menu portal saya, dokumen saya. Ya. Jadi semua file-file PDF yang kawan pajak
buat gitu ya dari Cortex itu bisa dilihat di portal saya lalu dokumen saya. Nanti tinggal di search aja itu macam-macam fasilitas. Kalau tadi juga bisa ya di kasus saya tadi. Oh iya di kasus saya juga bisa. Terus, ada dokumennya tuh. Betul. Di situ juga bisa ya. Bisa. Seperti itu bisa juga. Jadi kalau tadi kita yang dimaksud Mas Saiful adalah ketika di pojok kiri kan ada nomor kasus tuh P00 sekian. Iya. Nah, di bawahnya itu ada dokumen, ada tombol dokumen. Bisa juga dilihat dari situ. Diklik dokumennya, nanti bisa dilihat di situ dan diunduh di situ. Ya. Nah, itu berarti udah selesai kasusnya. Kalau sudah keluar tanda terima dokumen, kasus sudah selesai berarti ya. Untuk layanan ini atau belum nih Mas Indri? Belum selesai. Selesai kawan pajak. Jadi sudah dapat tanda terima, selesai dong kasus kita? Belum. Scroll lagi ke bawah. Di scroll ke bawah itu ada tombol lagi. Harap konfirmasi tindakan saat ini. Generate Facility Certificate. Harus diklik next kawan pajak ya. Mungkin disinilah poinnya. Next Banyak itu, ya? kawan pajak yang nggak anggapannya sudah dapat tanda terima itu selesai. Iya. Tapi pas ketika nginput bukti potong pasal 26 Nggak bisa. diinputkan SKDW PLN-nya nggak bisa. Dan tidak ditemukan. Walaupun udah dapat nomornya ya Mas Indri ya. Iya, meskipun sudah dapat nomornya. Gitu Tapi kan, ternyata kasusnya yang di SKDW PLN belum selesai. Ya itu tadi belum next gitu kan. Setelah kawan pajak klik next ya, baru kasus ditutup ya. muncul jendela baru, kasus ditutup. Nah, kalau sudah sampai tahapan ini, artinya Udah selesai ya berarti ya? selesai. Dan kawan pajak bisa ngecek juga ya di dokumen tadi ya, di nama kasus, terus di dokumen, ya, nomor kasus terus dokumen, nanti bisa ngunduh tuh mulai dari ya? SKD, surat pernyataannya, lalu tanda terima SKD WPL ini juga bisa di-download, bisa diunduh. Lalu pastikan juga dokumen kasusnya ya. Itu kalau misalkan nih ternyata nggak kepake, ternyata bisa di-remove dokumennya. Nanti otomatis ya bikin lagi baru. Mungkin inputnya 2 kali kali ya Mas? Ada input 2 kali, double, bisa dihapus. Atau ternyata salah input, mau input lagi yang baru, bisa remove. Itu dari menu dokumen. Seperti itu. Ya. Jadi ini harus selesai dulu ya Mas ya. Jadi kawan pajak ini harus memastikan bahwa kasus ini telah selesai ya. Ya. Untuk dapat menggunakan SKD tersebut kawan pajak. Walaupun sebenarnya udah dapat download nih nomornya itu belum tentu sampai selesai itu kasusnya. Jadi dipastikan di kasusnya itu, detail kasus itu kasus ditutup atau selesai. Okay. Ya betul seperti itu Mas Saiful. Okay. Nah, ingat saya di Cortex itu ya ada namanya fasilitas yang dimiliki wajib pajak. Ada kan tombol di atas, ingat saya tuh di barisan atas. Fasilitas yang dimiliki wajib pajak, ingat saya tuh. Entah di bagian layanan kalau nggak salah, ingat saya tuh. Nah ini kalau kita klik di layanan wajib pajak, kemudian di layanan administrasi, di bawah itu ada tulisan daftar fasilitas saya. Nah, pastikan ketika diklik daftar fasilitas saya, tadi nomor tanda terima SKD WPLN-nya udah ada di situ. Ya. Kalau sudah ada di situ, baru bisa digunakan tanda terima SKD WPLN-nya. Seperti itu kawan pajak, sudah bisa. Oke, ada yang dicek coba IG-nya, apa ada yang bertanya? Ada nih Mas Indri. Yang tadi kelanjutan dari Kak Vena tadi. Oh, Kak Vena. Selamat siang. Maaf Pak, mau bertanya, COR atau COD kan kita dapat dari pihak berwenang WPLN. Ya. Nah, untuk DJT diisi oleh pihak internal company atau dari WPLN. Ya. Baik. Ini ada 2 kemungkinan. Kalau normatifnya harusnya mengisi dari luar negeri, ya? pihak luar negeri.
Tapi banyak terjadi pihak luar negeri itu tidak memahami apa isi Isian maksud itu ya. maksud isi dari DGT WPLN itu. Nah, pihak dalam negeri bisa membantu menginformasikan maksud ya dari isian tersebut ya. Memang seharusnya pihak luar negeri itu yang mengisi gitu. Tapi pihak dalam perusahaan yang di dalam negeri bisa memberikan bimbingan lah ya, bimbingan cara ngisinya seperti apa gitu. Dan mohon diisi dengan jujur sesuai dengan si orang. kondisi sebenarnya pihak luar negeri yang ada di sana. Oke ya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Baik, tak terasa 30 menit kita menemani kawan pajak ya, atau lebih ya? Lebih 30 ya, menit di lebih. podcast asik sekali ini. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat ya, Ya, bagi betul. kawan pajak ini. Dan jangan lupa nih subscribe Ya. atau follow di media sosial kami. Selain dari YouTube, kami ada juga Instagram, Twitter, atau Facebook ya. Ya, Oke. Jangan lupa subscribe dan untuk follow untuk dapat mengikuti update terkini nih, peraturan-peraturan perpajakan terkini. Ya. Oke. Dan kami juga diberikan amanat tahun ini untuk mengikuti WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, kawan pajak ya. Jadi kita mengharapkan dukungan dari kawan pajak semua untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun ya kepada kami petugas pajak di KPP PMA 6. Dukungannya kawan pajak ya. Oke, kita tutup ya dengan pantun nih Mas Indri. Oh, silakan. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Waduh. Mau di Ayunda main musik. Sampai jumpa di next podcast 6. Wede. Salam PMA 6. Salam PMA 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.